Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Adi Firmansyah di channel ESG. Oke, setelah kemarin saya loss kurang lebih sekitar 435 juta atau sekitar hampir mendekati 500 juta, but I'm come back today. Mungkin sebagian kalian mikir bahwasanya 400 juta itu aneh gitu loh. Banyak yang bilang mampus lo, loss gitu loh, gila kan lu, kena mental kan lu gimana sih? Gini deh, kalau lu minimal jadi haters gue ya, minimal ya, kalau lu mau jadi haters gue, minimal lu harus tahu takaran yang lu haters itu siapa gitu kan. Kalau lu bilang bahwasanya 500 juta itu gede gitu kan, lu kira-kira tahu nggak sih berapa aset yang gue mainin, bos? Tahu nggak sih? Oke, nanti deh gue spill dikit. Hari ini profit Cerberus sekitar 4%, kemarin ini profit Cerberus sekitar 25%. Tapi karena memang market kemarin itu fluktuatif banget ya, ada kurang lebih sekitar 4 orang yang nggak ikut open posisi karena ini berbasis market leverage ya. Itu kemarin tuh kenceng banget. Kemarin tuh sesuai dengan data saya, ada 4 orang member eksklusif dari 76 member, ada 4 orang yang nggak ke open ya gitu kan. Ada kurang lebih sekitar 4 orang ya. Aam, Sitan, Sinau, sama si Rian 086 ya. Atau ini nih. Jadi kalau kalian merasa member eksklusif dan email kalian ini, 4 ini, itu kemarin kalian tidak ikut open posisi di beberapa open posisi ya. Kemarin itu kurang lebih sekitar dari kemarin hingga sekarang itu open posisi sekitar 8 kali nih. Kalau nggak salah nih kalian nih nggak ikut di $18 nih ya. Kalian nggak ikut di $18 sama di $3 ini kalau nggak salah ya. 3% maksudnya ya. 18% dan 3% ini kalian cuma 6 kali open posisi kalau nggak salah untuk 4 orang yang saya sebutin tadi. Oke, kemarin saya loss kurang lebih sekitar 57,11% alias sekitar 445 juta, dan banyak haters yang bilang bahwasanya gimana, udah kena mental belum, udah bangkrut belum, dan lain sebagainya. Lo lupa ya bahwasanya 500 juta itu cuma sekitar 57% dari open posisi, bos, bukan dari total saldo gua gitu. Minimal lo kalau jadi haters harus tahu kira-kira saldo yang lo haters itu berapa gitu kan. Ini gue spill di dalam Bing X aja ya, nanti lo gemeter kalau ngeliat yang di OKX gue ya. Ini di dalam Bing X gue aja segini coy ya. Di dalam Bing X aja gue segini. Jadi kalau lo bilang bahwasanya 500 juta itu nyesek ya, memang nyesek, tapi gue nggak nyesek lo karena gue nggak miskin. Oke, sedikit gue jelasin ya, Untuk kemarin ini gue loss sekitar $28.181 atau sekitar 57,11%. Rupiahnya sekitar 445 juta. Nah, untuk setelah itu langsung gue scalping yang pertama ini ya.
Ini dengan profit sekitar 18,52% dan saya profit 8.750 dolar. Setelah itu saya profit lagi 6,96% dengan profit 3.310 dolar. Setelah itu saya profit lagi 4,68% dengan profit 9.027 dolar. Oh bang, kok ini gede 9.000 dolar? Ini saya pakai average ya 2 kali ya. Jadi saya open posisi sekitar 60.000 2 kali gitu kan. Kalau lu nanya, bang lu open posisi berapa sih? Saya tuh open posisi random ya, dari 50.000 sampai ke 70.000. Oke? 50.000 dolar hingga ke 70.000 dolar, tergantung dari keadaannya. Ini rada gede karena average. Member pun ngikut kok, member pun ngikut. Dia open posisi 2 kali lipat. Kalau member kan itu berdasarkan persentase ya, 20% dari modal. Berarti member tuh waktu itu di profit 4% ini dia profit sekitar 4% dari sekitar 40% modal gitu ya. Setelah itu saya profit 3,5, 2,52, 3,38, 2,93, 3,32 ya, dengan total 45,82% ya guys. Dan ini kalau dirupiahkan ya, ini totalnya kalau rupiah sekitar 15.800 itu sudah profit sekitar 570 juta rupiah dengan total dolar 36.097 dolar. Oke guys, kayak begitu ya. Lalu akan saya jelaskan beberapa hal yang membuat perbedaan di antara member dan saya ya. Ini kalau saya lihat ini ada 4 perbedaan yang cukup signifikan. People atau member, orang-orang ya. Ini saya jelaskan sedikit psikologis tentang tata cara trading. Yang pertama, modal itu berdasarkan persentase. Sedangkan Andi Firmansyah atau saya ya, itu modal itu berdasarkan standarisasi. Gini, total modal saya kurang lebih sekitar contoh 2 juta dolar. Ini saya contohkan ya. Contoh saya modal 2 juta dolar, oke? Open posisi 50.000 hingga 60.000. Sedangkan orang-orang misalkan modal 1 miliar, open posisi sekitar 200 juta karena memakai persentase 20%. Nah, misalkan terjadi loss kayak kemarin nih, loss 50.000 hingga 60.000 saya dong. Misalkan orang ini loss hingga 200 juta rupiah, maka sisa modalnya itu sisa 800 juta rupiah. Oke? 800 juta rupiah ini berarti yang tadinya open posisi 200 juta, itu sekarang open posisinya sekitar 160 juta rupiah. Sedangkan saya, Andi Firmansyah, walaupun loss 50.000 hingga 60.000, bahkan 100.000 dolar sekalipun, total modal saya itu masih banyak banget ya, masih banyak banget, sekitar 1,9, karena saya pakai standarisasi gitu kan. Modal memang saya sengaja banyakin di situ, tapi saya memang open posisi supaya nggak stres, supaya psikologik itu tetap terjaga dan tidak terganggu. Saya open posisi hingga 50.000 hingga 60.000 karena memang money management yang paling bagus itu kita open posisi cuma 1% hingga 5% dari modal, tapi modal kita banyak, itu yang paling benar, oke? Dan saya tetap open posisi 50.000 dari 60.000. Misalkan orang-orang nih misalkan ya profit sekitar 50%. Lossnya 50%. Nah, 50%-nya sama 50% saya itu memang ya nggak sama ya. Karena apa ya? Ini tadi, modal kalian sudah berkurang terus diambil persentase. Nah, sedangkan saya, modal walaupun berkurang, saya tetap mencapai standarisasi saya, yaitu open posisi tetap. Open posisi saya itu rata-rata sekitar 50.000 hingga 60.000 dolar. Walaupun saya loss misalkan, itu tetap saya open posisi hingga 50.000, 60.000 dolar. Sedangkan kalau orang lain atau people atau member Cerberus, kalau udah loss 20%, total modalnya kan 800 juta tuh. 20%-nya 160 juta. Profit 50% yang harusnya mendapatkan 100 juta, coba dapat sekitar 80 juta rupiah. Belum dipotong fee market dan lain-lain, gitu ya. Lalu yang kedua, perbedaannya. Banyak kedeteksi, kan kalau di master account itu kedeteksi ya. Pas loss, itu rata-rata member itu langsung withdraw dan nyerah ya. Kurang lebih kemarin itu tercatat sekitar 1,2 juta dolar itu di WD ya. Dari total member sekitar 76 itu ya member eksklusif ya. Kalau member regular saya nggak terlalu merhatiin. 1,2 juta dolar itu ter-WD alias berarti ada beberapa orang yang memang sudah tidak percaya lagi dengan Cerberus. Memang ada beberapa orang yang share baru ikut Cerberus sudah ngalamin loss sebanyak ini. Cuma saya sangat sayangkan sekali orang-orang yang nge-withdraw tersebut ya. Orang-orang yang nge-withdraw tersebut itu berarti nggak ikut nih profit kayak gini. Ikut pun rata-rata dikit, oke? Rata-rata dikit. Walaupun kalau misalkan kalian ini perhatikan lagi, misalkan kalian memakai open posisi yang sama, itu kalian sudah comeback ya, udah comeback sekitar profit 45,82%. Saya aja udah sekitar 570 juta. Tapi apakah ada yang comeback? Kayaknya nggak mungkin. Karena itu tadi. Kenapa nggak mungkin? Karena ini ya. Karena modal saya itu berdasarkan standarisasi. Kalau modal kalian itu berdasarkan persentase. Apakah bisa bang modal berdasarkan standarisasi? Nanti balik ke poin ketiga ya. Kalau saya pas loss ya nggak kenapa-napa. Pas loss nge-withdraw, pas profit nggak ikutan ya. Itu tadi yang membuat member-member Cerberus ini masih floating loss. Tapi ada juga yang member Cerberus yang memang comeback tuh ada gitu, walaupun tidak 100% karena terkena ini ya, terkena modal berdasarkan persentase ya, mungkin balik-balik sekitar 50%-an lah ya. Terus yang ketiga, idealis trading harus profit selalu. Nah, orang-orang atau people atau member Cerberus itu idealisnya
trading itu harus profit terus gitu. Padahal ya yang sebenarnya idealis trading itu antara profit dan loss. Lu harus siap profit, lu juga harus siap loss. Ketika lu profit senyum-senyum, lu loss juga harus tetap senyum. Karena apa? Senyum itu untuk mengurangi rasa kekhawatiran dan rasa terganggunya psikologik kayak gitu ya. Lalu selanjutnya adalah ini yang nyambung ya. Tidak percaya money management saat profit, tapi menanyakan SL saat loss. Maksudnya bagaimana? Sedangkan saya percaya money management saat profit atau loss dan SL jika dibutuhkan. Nih, sekarang gue tanya deh. Hampir seluruh member saya ya, bahkan member eksklusif itu 95% itu menanyakan pertanyaan yang sama ya, saat profit. Kalau lo ngerasa member eksklusif atau member reguler di Cerberus saat profit nih ya, gue tanya. Lu pasti selalu menanya baik ke admin atau ke gua, "Bang, ini modalnya serius, ngapain Bang profit banyak-banyak tapi modal yang dipakai cuma 10%? Bang, ngapain Bang profit banyak tapi yang dipakai cuma 20%? Sisanya buat apa Bang?" Itu pertanyaan paling tolol ya. Tolol. Pertanyaan paling goblok yang selalu ditanya sama member-member eksklusif ataupun reguler. Kalau reguler wajar lah ya, itu kan otak pengetahuan mereka masih sangat-sangat minim ya dalam menjalani hidup. Lu member para eksklusif yang modal lu ratusan juta, lu masih nanya juga. Waktu profit nih, misalnya profit 2%, modal lu 1 miliar, yang gue pakai 10%. Dia selalu nanya, "Bang, kenapa yang dipakai cuma 10% aja sih Bang? Kan 90%-nya jadi nganggur Bang. Bang, kenapa yang dipakai 20% aja sih Bang? Kan 80%-nya jadi nganggur Bang." Goblok lu sumpah ya. Saat lu profit, lu nggak percaya tentang money management. Saat loss, lu nanya, "Bang, SL-nya kapan Bang? Bang, bukannya harus ada money management Bang?" Tai lu semua, tolol lu semua lah ya. Ya? Pasti ngerasakan, lu coba lu ngerasa nggak pernah nanya admin itu hampir 95% orang itu menanyakan baik member eksklusif kalau reguler. Reguler bisa diwajarin lah. Eksklusif ini bagaimana, Bos? 76 itu sekitar 70 orang itu selalu nanya, misalnya profit 10% ya. Kenapa modalnya nggak dipakai semua, Bang? Oh, gila. Giliran profit aja lo nanya lo kayak gitu. Giliran lu profit nanya, kenapa 10%? Kenapa 20%? Giliran loss lu nanya, "Ini gimana Bang? Nggak SL Bang?" Nggak, ya lah bikin gua kacau gitu ya. Di mana-mana ya, saat lu profit, lu harus menghargai money management itu tadi. Mau gue pakai cuma 5%, mau gue pakai cuma 10%, mau gue pakai cuma 15%, mau gue pakai cuma 20%. Ya itu sadar diri lah Bos. Lu pakai kaca ya, pertanyaannya cuma satu. Modal lu dikit apa banyak Bos? Gitu aja. Sedangkan gua, walaupun gua open posisi berjuta-juta kali, tetap gue pakai 50.000 hingga 60.000. Jadi profit gue tetap gede walaupun profitnya kecil. Contoh, misal lo open posisi 5%, 10%. Nah, 5%, 10% itu kira-kira setara nggak sama modal gue yang 50.000. Sedangkan gue ini pakai standarisasi 50.000, 60.000. Karena apa? Karena gue ngerasa lo itu nggak sanggup dan nggak mampu ngikutin cara trading gue yang pakai standarisasi. Oke? Jadi selama ini sistemnya itu adalah lo pakai 20% dari modal. Kalau gue kurang tidak yakin, berarti kadang-kadang gue pakai 10% dari modal, kadang-kadang gue pakai 5% dari modal. Lah, misalnya profit banyak, terus lu nanya ke gua, "Bang, profit lu banyak, kenapa gua dikit?" Nah, itu tadi. Coba lu kaca diri ya, bahwasanya money management itu butuh banget. Kalau lu nggak ngerasa pengen, nggak mau pakai money management seperti itu, lu harus pakai standarisasi modal, bukan persentase dari modal ya. Lu sediain kurang lebih 2 juta dolar atau 3 juta dolar di akun lu open posisi pakai standarisasi. Ada kok pengaturan di Cerberus itu udah ada ya. Pakai standarisasi pengaturan 50.000 hingga 60.000. Nah, baru lu profitnya setara sama gua. Makanya kenapa gua comeback-nya cepet banget sedangkan akun lu belum. Nah, itu tadi perbedaan beberapa level di antara kita itu masih ada bro, gitu ya. Terus tiba-tiba saat loss lu nanyain SL-nya kayak gimana. Nah, sedangkan gua itu lu bisa average, bisa margin variasi. Semakin lu tanya bacotan lu kayak gitu, semakin gua nggak fokus dengan trading gua sendiri. Gua memang manusia, gua bisa loss, tapi beginilah cara gue mengatasi loss. Sedangkan orang-orang bertanya, "Oh, kenapa si Andi kok profit mulu sih?" Sedangkan gue enggak. Ya ini tadi, karena gue pakai standarisasi, lu pakai modal persentase. Apakah ada itu Bang pengaturannya? Ada. Ada kurang lebih 2 orang member eksklusif yang sudah melakukan standarisasi seperti itu ya. Contohnya orang ini ya, kalau kalian cek di top rank member nih, top rank member ada 2 orang yang udah pakai ini nih, si Alatas mana ya? Oh, ini Alatas. Kemarin dia sampai minus sih guys. Dia minus. Ini modalnya sekitar 1 juta dolar nih. Dia pakai mode standarisasi karena memang modalnya udah banyak gitu ya guys. Terus si Jackson Permadi ini modalnya sekitar 67.000, dia pakai standarisasi guys. Makanya dia profitnya cuma dikit nih, 10 ribuan ya. Modal 67.000, dia udah ikutan 296 hari ya kan.
profitnya masih dikit. Dia itu pakai mode standarisasi di sekitar 5.000 dolaran. Nah, sedangkan Muhammad Alatas ini dia pakai standarisasi sama kayak gue, yaitu 50.000 dolar. Makanya dia ini profit dan persentase profit dan lossnya ini nggak sama kayak kalian, berbeda dengan yang lain ya, kayak begitu guys. Oke, bonus nih, Bitcoin mencapai 87.800 sekarang dengan time frame 15 menit ya. Kalau saran saya kalian ini nunggu di area sekitar 85.000 hingga 86.000, oke? Nah, habis itu open posisi long di area sekitar 87.000. Jadi di video ini bonusnya adalah open posisi di area 85.000, 86.000 dan take profit di area sekitar 87.000. Oke? Seperti itu. Kenapa alasannya seperti itu, Bang? Sekarang ini gampang banget scalping. Gampang banget scalping. Coba aja lu pakai akun demo, lu pakai scalping, ini gampang banget. Makanya kemarin ini kurang dari 24 jam saya berhasil melakukan 4 kali open posisi kayak gitu ya, guys. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.